Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam belajar Mayop dari channel kami, Kaira Adi Bapadiah Channel. Video kali ini kita akan membahas mengenai penginputan bukti transaksi dari transaksi 01 sampai transaksi 26. Ini masih soal UKK tahun pelajaran 2012-2013. Ini untuk paket 1 untuk PT Adi Jaya. Namun sebelum kita ke pengerjaannya, kita pahami terlebih dahulu kebijakan-kebijakan yang ada pada PT Adi Jaya. Coba kita lihat persoalan. Kita pahami terlebih dahulu kebijakan-kebijakannya. Nah, ini PT Adi Jaya ini badan usaha yang bergerak dalam perdagangan. Yang dia jual adalah TV, TV LED dan TV LCD, di mana PT Adi Jaya ini membeli barang dagangannya secara kredit dari beberapa distributor, kemudian menjualnya kembali secara kredit ataupun tunai ke beberapa toko dan para pelanggan lainnya di sekitar Bandung. Ini PT Adi Jaya. Kebijakan umumnya itu menggunakan sistem berpasangan dengan dasar akrual basis. Kemudian periode akuntansinya tahunan dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember, di mana dibagi ke dalam 12 periode bulanan. Pada setiap akhir bulan ini disusun neraca saldo. Kebijakan selanjutnya, di sini untuk manual dipergunakan jurnal khusus dan jurnal umum untuk mencatat transaksi. Ini mata uang menggunakan rupiah. Selanjutnya untuk transaksi pembelian, nah ini setiap pembelian akan diperhitungkan PPN income sebesar 10% dari nilai pembeliannya. Nah, jika terjadi retro pembelian, ini juga akan diperhitungkan pengurangan atas nilai hutang dan PPN income, di mana termin pembayarannya adalah N/30. Kemudian untuk transaksi pembelian ini yang dikenakan PPN ini sudah diasumsikan dilampiri dengan faktur pajak standar. Kemudian harga-harga item yang tertulis pada faktur pembelian sudah termasuk PPN income. Kebijakan selanjutnya untuk penerimaan kas. Penerimaan kas di atas 4 juta, pengeluaran kas. Pengeluaran kas di atas 4 juta ini dibayar dengan cek dan didukung dengan bukti pengeluaran kas. Dan untuk pengeluaran sebesar 4 juta atau kurang dari 4 juta ini dibayar dengan menggunakan dana kas kecil, di mana sistem pencatatannya menggunakan sistem dana tidak tetap atau fluctuation fund system. Kemudian kebijakan untuk penjualan, ini setiap penjualan ini akan diperhitungkan PPN outcome sebesar 10% dari nilai penjualannya. Dan jika terjadi retro penjualan, ini akan diperhitungkan pengurangan atas nilai piutang dan PPN outcome. Termin pembayaran yang berlaku adalah N/30. Nah, untuk penjualan yang dikenakan PPN ini sudah diasumsikan sudah dilampiri dengan faktur pajak standar. Dan harga-harga item yang tertulis pada faktur penjualan itu sudah termasuk PPN outcome. Selanjutnya, ini untuk penerimaan kas. Penerimaan kas ini disetor ke bank sesegera mungkin pada hari yang sama dan sedapat mungkin tidak menyimpan dana dalam jumlah besar di dalam berangkas perusahaan. Dana perusahaan disimpan dalam rekening biro Bank Danamon, KC Muhammad, Hatta, Bandung.
Selanjutnya, kebijakan untuk penilaian persediaan. Ini sistem pencatatannya menggunakan sistem perpetual. Kemudian metode yang digunakan adalah metode FIFO atau first in first out. Masuk pertama, keluar pertama. Kemudian kebijakan untuk penyusutan aktif tetap. Ini penyusutan atau depresiasi aktif tetap dihitung dengan menggunakan metode garis lurus, di mana perhitungan dan pencatatan beban penyusutan dilakukan pada setiap bulan. Selanjutnya, untuk laporan arus kas menggunakan metode langsung. Oke, itu kebijakan yang berlaku di PT Adijaya. Kita lihat selanjutnya, ini ada daftar saldo piutang, kemudian ada daftar saldo utang, kemudian ada saldo awal persediaan barang dagangan yang sudah kita input di tahapan sebelumnya. Nah, selanjutnya kita langsung ke bukti transaksi. Oke, kita akan mulai mencoba untuk menginput setiap dokumen transaksi yang dimiliki oleh PT Adijaya. Ini untuk dokumen transaksi nomor 1, PT Adijaya mengeluarkan kas itu untuk pembayaran gaji karyawan bulan November. Berarti kalau di dalam Mayop kita input di banking, kemudian kita pilih spin money. Kita inputkan di sini yang diminta adalah check number, berarti nomor cek. Jadi data yang kita ambil adalah yang ini, BP 12.001. Kita masukkan BP 12.001. Selanjutnya tanggalnya tanggal 3 Desember 2012. Jumlahnya adalah sebesar 5 juta. Kita inputkan. Kemudian memonya kita masukkan gaji karyawan bulan November 2012. Akun yang terpengaruh ini adalah cash in bank. Akun yang terpengaruh adalah cash in bank karena ini pengeluarannya di atas 4 juta. Use account. Selanjutnya di sini akun yang terpengaruh adalah utang beban. Kenapa utang beban? Karena PT Adijaya ini membayar gaji karyawan untuk bulan November, di mana beban gaji ini sudah menjadi beban di bulan November tetapi belum dibayar. Jadi artinya kita membayar utang beban. Akun yang terpengaruh adalah kelompok 2 ya. Di sini ada expense payable. Kita use account, datanya jumlahnya sudah langsung tertera di sana. Kita cek data. Kita samakan tanggal 3 Desember 2012. Ini pembayaran utang gaji karyawan sebesar 5 juta rupiah. Oke, selanjutnya kita record. Bukti transaksi nomor 2, kita lihat di sini ada voucher kas kecil, di mana PT Adijaya mengeluarkan uang sebesar Rp850.000
Ini untuk pembuatan brosur perusahaan untuk keperluan iklan. Kita cancel terlebih dahulu di sini. Ini adalah pengeluaran kas, berarti kita ke banking, kemudian swing money. Langkahnya sama seperti langkah untuk menginput dokumen NACI nomor 1. Nah, ini pay from account-nya adalah kita menggunakan petty cash. Use account, selanjutnya ini cek number-nya, karena tidak ada kita akan menginput nomor voucher kas kecilnya itu sendiri, yaitu PC 12-01. Kita masukkan tanggalnya, masih tanggal 3. Kita masukkan jumlahnya adalah 850.000. Kita masukkan memo-nya adalah transaksi petty cash. Oke, kita masukkan akun yang terpengaruh adalah di sini keterangannya pembuatan brosur perusahaan untuk keperluan iklan, berarti biaya iklan. Biaya iklan adalah advertising expense, use account, ZRL, R. Kita samakan. Kalau sudah benar, kita klik OK, kemudian kita record. Kita kembali ke command center. Oke, selanjutnya dokumen transaksi nomor 3. Ini PT Adijaya menerima kas dari toko Diana sebesar Rp170.500.000. Ini untuk pelunasan piutang. Berarti langkahnya kita tidak ke banking receipt money, tetapi kita untuk penerimaan kas untuk piutang kita ke sell, kemudian receipt payment, penerimaan pembayaran. Customer-nya kita pilih toko Diana, kemudian use customer. Nah, di sini data piutang untuk toko Diana sudah tersajikan. Kita tinggal menginput ID dari bukti transaksi, yaitu DKM 12/01. Ini jangan menggunakan strip karena tidak cukup ya. Kita hilangkan stripnya, kemudian kita masukkan tanggal 4 Desember 2012. Kemudian jumlah yang diterima adalah 170.500. Payment metodenya ini menggunakan cek ya. Ini yang dicek adalah cek. Berarti kita pilih cek di sini. Use method. Kita bisa klik detailnya, kita bisa inputkan nomor ceknya di sini, BCA 08/12. Selanjutnya kita klik OK. Kemudian kita klik di sini dan nominalnya akan tertulis secara otomatis. Kemudian kita enter. Kita coba ZRL R. Tanggalnya tanggal 4 ya, kita cek pembayaran dari toko Diana. Ini nomor buktinya, rekeningnya bertambah, akun rekeningnya berkurang. Klik OK, kita klik record, cancel, kita kembali ke command center. Dokumen transaksi selanjutnya nomor 4, ini ada transaksi voucher kas kecil.
di mana PT Adijaya ini melakukan pembayaran kepada kantor PLN dan PT Telkom. Di sini sejumlah 3.600.000. Ini untuk pembayaran rekening listrik bulan November. Ini kata kuncinya ya, bulan November. Kemudian rekening telepon ini bulan November juga. Berarti kita membayar utang beban. Langkahnya seperti langkah dokumen transaksi nomor 1, yaitu kita ke banking, kemudian kita send money. Hanya ini pay from account-nya itu dari Petty Cash. Kita pilih Petty Cash, kemudian use account. Kita masukkan nomor ceknya yaitu PC 12/02, tanggalnya tanggal 5, kemudian jumlahnya 3.600.000. Selanjutnya di sini kita masukkan transaksi Petty Cash. Akun yang terpengaruh adalah utang beban. Expense payable. Kita use account. Kita cek RLF. Kita cek jurnalnya apakah sudah benar. Ini tanggalnya tanggal 5 Desember 2012. Ini nomor buktinya, transaksi Petty Cash, pembayaran utang beban. Oke, kita lipat. Cancel, kita kembali ke command center. Bukti transaksi selanjutnya nomor 5. Ini adalah transaksi penjualan. Ini PT Adijaya menjual barang dagangannya kepada toko Indah secara kredit ya. Nah, ini datanya, ini jumlahnya. Berarti kita akan ke sell ya, penjualan sell, kemudian enter sell. Kita masukkan di sini customer-nya adalah toko Indah, kemudian kita use customer. Selanjutnya invoice-nya di sini kita lihat adalah FAJ_41. F_AJ_41, kemudian tanggalnya adalah tanggal 7 Desember 2012. Customer PO-nya yang ini ya, 472.111. 472.111. Yang kita jual adalah ini TV LED 9 unit. Kita tulis 9, kemudian kita masukkan item number-nya. Ini TV LED, harganya adalah 12 juta ya. 12 juta ini belum termasuk PPN. Maaf, coba kita lihat sini. Nah, ini harga yang tertera yang 12 juta. Ini belum termasuk PPN. Nah, di sini ketika kita menginput harga yang belum termasuk PPN, ini tax implicitnya jangan di checklist. Karena kalau tax implicitnya di checklist, ini artinya bahwa harga yang kita input sudah termasuk PPN. Tetapi ini untuk PT Adijaya, harga yang tertera sebesar 12 juta dan 10 juta di sini belum termasuk PPN. Jadi tax implicitnya jangan di checklist. Kita masukkan yang 12 juta. Ini totalnya 108 ya. Oke, selanjutnya kita kembalikan supaya terlihat. TV LED 7 unit kita jual. Kita tulis 7 di sini, masukkan item number-nya. TV LCD, harganya adalah 10 juta. Oke.
kemudian tidak ada biaya angkut di sini. Totalnya 195.800. Sudah sama ya. Kita coba cek RK. Kita cek tanggal 7 Desember 2012. Ini penjualan kepada Toko Indah. Ini nomor bukti transaksinya. Ini adalah jurnalnya. Oke, kalau sudah sama di oke, kemudian kita record. Kita cancel, kita kembali ke command center. Oke, transaksi selanjutnya dokumen transaksi 6. Di sini PT Adijaya mengeluarkan kas ini untuk atau dibayar kepada PT Penmas ini untuk pembayaran utang sebesar Rp80.300.000. Langkahnya adalah kita ke purchase, kemudian pay bill. Nah, di sini kita pilih suppliernya adalah PT Penmas. Use customer. Kita masukkan nomor ceknya. Di sini adalah BP 12.002. Tanggalnya 6 Desember 2012. Jumlahnya adalah 80.300. Kemudian tinggal kita klik di sini, enter. Kita cek RR. Kita cek 6 Desember. Kemudian ini nomor bukti transaksinya, pembayaran utang kepada PT Penmas. Cash in bank-nya berkurang, utang dagangnya berkurang. Kita klik OK, kemudian record. Dokumen selanjutnya, dokumen transaksi nomor 7. Di sini ada nota kredit, artinya ada retur penjualan yang terjadi tanggal 7 Desember kepada Toko Indah. Ini Toko Indah mengembalikan barang yang telah kita jual. Ini masing-masing 1 unit untuk LED dan 1 unit untuk LCD. Nominalnya adalah 24.200.000. Oke, kita cancel dulu di sini. Kalau terjadi transaksi retur penjualan, kita ke sell, kemudian kita ke enter sell, kemudian kita masukkan tokonya, yaitu Toko Indah. Kita use customer. Selanjutnya invoice-nya kita isi yang ini ya, atas faktur FAJ-41. Kita masukkan F-AJ-41. Kita masukkan tanggalnya tanggal 8 ya, tanggal 8, customer PO-nya tadi 4 berapa ya, kita lihat 472111 ya, 472111. Nah, kemudian yang dikembalikan ini adalah 1 unit untuk LED dan 1 unit untuk LCD. Nah, ini berhubung barang yang telah kita jual dikembalikan, berarti ketika kita menginput di sini kita harus menggunakan tanda negatif. Oke, kita pakai tanda negatif. Kemudian kita masukkan 1 unit. Kita masukkan item number-nya untuk LED. Kemudian kita masukkan harganya. Coba kita cek apakah teks invoice-nya sudah ditulis atau enggak. Ini enggak ya, sudah benar.
Berarti kita tinggal masukkan harganya 12 juta. Selanjutnya untuk yang LCD kita juga pakai tanda negatif. Oke, kita masukkan harganya 10 juta. Totalnya adalah 24.200.000. Sudah sama ya. Kita CTRL R. Nah, ini jurnalnya tanggal 8. Ini belum kita katakan sebagai retur, masih diakui sebagai penjualan, tapi karena negatif, ini piutangnya berkurang ya. Kemudian merchandise inventory atau persediaan barang dagangannya bertambah, cost of goods sold-nya berkurang. Kemudian ini penjualannya juga berkurang, total output-nya juga berkurang. Kita klik OK, kita record terlebih dahulu. Nah, ini untuk penginputan transaksi nomor 7 ini belum selesai. Transaksi yang barusan kita input, kita harus apply atau kita harus aplikasikan kepada transaksi awalnya. Caranya adalah kita langsung ke register aja di sini. Di bawah itu ada kotak atau gambar register. Kita klik saja di situ register. Kemudian kita pilih return and credit. Nah, di sini ada transaksi yang tadi kita input barusan kita input. Ini pakai tanda kurung karena tadi kita menginputnya pakai tanda negatif. Nah, transaksi ini kita harus sesuaikan dengan transaksi yang tanggal 7 ya. Nah, kita pilih apply to sell. Kenapa kita pilih apply to sell? Karena transaksi Toko Indah ini merupakan transaksi penjualan kredit. Dapat dipahami ya? Kenapa kita pilih apply to sell? Karena Toko Indah ini melakukan pembelian kredit atau kita melakukan penjualan kredit. Nah, kalau misalkan di sini penjualannya secara tunai, kita bisa pilih pay lipan. Nah, ini pay lipan ini untuk penjualan tunai. Kalau untuk penjualan kredit itu adalah apply to sell. Kita pilih apply to sell. Oke. Nah, ID di sini kita masukkan yang NKFAJ 41. NK strip ya. Strip F strip HJ garis miring 41. Enggak masuk. Berarti kita stripnya hilangkan, kita masukkan 41. Ini tanggalnya adalah tanggal 8 ya. Tanggal 8 12/2012. Nah, ini kita jangan sampai salah memilih transaksi. Nanti akan berpengaruh kepada jumlah piutang itu sendiri. Tapi secara per tanggal ya. Kalau secara keseluruhan memang tidak mempengaruhi, tapi secara per tanggal transaksi ini sangat mempengaruhi. Nah, ini retur yang kita input untuk dokumen nomor 7 itu adalah retur transaksi yang tanggal 7. Berarti yang kita klik adalah di kolom selanjutnya adalah yang baris kedua atau transaksi yang tanggal 7. Kita klik di sini, kemudian kita enter CTRL R. Nah, ini pendebitan ya, pengkreditan account receivable ini sudah dilakukan kepada
transaksi yang bersangkutan. Selanjutnya kita klik OK, kemudian kita klik record. Jadi kita close, kita kembali ke command center. Transaksi selanjutnya dokumen nomor 8. Ini adalah voucher kas kecil di mana PT Adijaya membayar kepada toko Melody sebesar Rp800.000 ini untuk pembelian perlengkapan toko. Jadi pakai banking, kemudian spin money. Pay from account-nya adalah petty cash. User account kita masukkan bukti transaksinya PC12 03, tanggalnya adalah tanggal 10, jumlahnya 800.000, nomornya adalah transaksi petty cash. Akun yang terbaru sini adalah perlengkapan toko. Perlengkapan toko adalah stock, supplies. Oke, kita ini transaksinya. Kita klik OK, record. Cancel, kita kembali ke command center. Dilanjut transaksi nomor 9. Ini PT Adijaya mengeluarkan kas ini kepada PT Desa Bandung sebesar Rp262.900.000 ini untuk pembayaran hutang. Nanti kita ke purchase, kemudian pay bill. Kita pilih nama perusahaannya yaitu PT Esa, use supplier, masukkan nomor ceknya BP 12/0003, tanggalnya tanggal 9, jumlahnya 262.900.000. Kita klik sini, enter, CTRL, tab. Ini jurnal transaksinya tanggal 9, nomor ceknya, pembayaran utang kepada PT Desa, ini jurnalnya. Kita pilih OK, kemudian record. Cancel, kembali ke command center. Dokumen transaksi nomor 10 di sini kita melakukan pembelian kepada PT Mas. Berarti kita ke purchase, kemudian enter purchase. Selanjutnya kita pilih perusahaannya. Ini PT Mas. Use customer. Di sini purchase ordernya. Berarti nomor ini ya. Ini nomor purchase order. Berarti 56 PD. Tanggalnya 11 Desember 2012. Supplier invoice-nya ini adalah nomor faktur ya. F garis miring PM 1135. Sudah, kita cek terlebih dahulu tas invoice-nya ini masih terchecklist ya. Kita jangan checklist teks invoice-nya karena harga yang kita input belum termasuk BBM. Jadi kita hilangkan checklist-nya. Oke, kita kecil supaya kelihatan ya. Yang pertama kita membeli 11 unit. Ini untuk LED. Harganya 10.100.000. Selanjutnya
10 unit untuk LCD, harganya 8.050.000. Ini totalnya 210.360.000. Sama ya, kita cek RL. Ini transaksinya atau jurnalnya tanggal 11. Ini nomor purchase ordernya. Ini PT Namas. Ini jurnalnya. Klik OK, klik, kita pilih record. Ini ada dialog ini untuk mempertanyakan apakah akan merubah pajak yang digunakan atau tidak. Ini untuk PT. Kita klik no. Oke, cancel. Kita kembali ke komen. Transaksi selanjutnya, transaksi 10. Ini adalah retur untuk pembelian tanggal 11 ya. Oke, berarti kita ke purchase, kemudian enter purchase. Kita pilih nama perusahaannya PT Namas, use supplier. Nah, ini retur pembelian itu sebenarnya atau pada dasarnya sama dengan retur penjualan, cara penginputannya. Jadi nanti untuk menginput barang yang kita kembalikan, kita pakai tanda negatif juga. Nah, ini kita masukkan voucher order yang tadi ya. Voucher order berarti nomor purchase order 56. Harusnya di sini ya. Ini 56 WD, tanggalnya tanggal 11 ya. Tanggal 11 benar-benar. Ini supplier invoice-nya. Ini atas faktur F05. Sudah kita samakan. Ini harusnya FPM 135 ya. Seharusnya tapi kita ikuti yang ini saja. Ini atas faktur F05 atau kita ganti aja, samakan dengan ini ya supaya sama nih. Ini kita samakan. Kita edit terlebih dahulu soalnya ini. Oke, atas fakturnya sama ya. Berarti atas faktur F garis miring PM 1135. Kita masukkan. Ini jangan lupa pakai tanda negatif ya. Ini untuk LED ya. LED harganya 10.100 secara otomatis. Ini juga satu sama untuk LCD. Oke, 8.050. Kita katakan secara langsung. Kita lihat totalnya 19.965.000. Udah sama ya. Kita bisa cek RLR di sini. Kita lihat ini jurnalnya ya. Ini adalah jurnalnya. Kita bisa pilih OK. Kemudian kita bisa record. Langkah selanjutnya adalah mengaplikasikan kepada transaksi yang bersangkutan atau yang dimaksud. Ini berarti kita ke register, kemudian kita ke return and public. Ini juga sama ya, karena ini adalah transaksi pembelian kredit, berarti kita pilihnya apply to purchase.
Nah, di sini ada pilihan yang lain. Ini saya pilihkan. Ini adalah untuk pembelian secara tunai. Oke, kita pilih yang apply to purchase. Kemudian kita masukkan ID-nya. Ini ID-nya yang ini ya, yang NK strip 135. Kemudian tanggalnya tanggal 12 sangat cantik ya. Kita klik di sini, kemudian enter, kita cek RR. Ini jurnalnya. Oke, kita klik close, cancel, kita kembali ke dokumen. Transaksi selanjutnya, transaksi dokumen 12. Ini adalah penerimaan khas dari Toko Indah sebesar 171.600.000. Ini untuk pelunasan piutang. Berarti kita ke sel, kemudian kita ke resep kanan, kita pilih PT Toko Indah, use customer, ID-nya kita masukkan BKM 1202 tanpa strip ya, tanggal 14. Ini totalnya adalah 171.900.000. Kita klik ini untuk yang FAJ 41 tertanggal 7 Desember. Jadi kita klik yang tanggal 7, kita enter CTRL R. Ini transaksinya ya, tanggal 14. Ini nomor bukti transaksinya, pembayaran dari Toko Indah, ini jurnalnya. Kita klik OK, kemudian klik code. Cancel, kembali ke dokumen send. Transaksi selanjutnya dokumen nomor 13. Di sini PT Adijaya melakukan penjualan tunai sebesar 180.400.000 rupiah. Untuk penjualan tunai kita masih di sel, kemudian enter sel. Kita masukkan di sini nama customer-nya adalah penjualan tunai, dan di sini tidak ada, berarti kita klik new. Kita masukkan namanya, nama customer-nya adalah penjualan tunai. Selanjutnya kartu ID-nya adalah customer 005. Ini untuk alamatnya kita kosongkan saja. Untuk senilainya ini pakai item ya. Ini sudah tersetup. Kemudian kita pilih OK. Kita masukkan penjualan tunai, use customer, kita masukkan invoice-nya. Invoice-nya adalah AJ strip KN strip 01, tanggalnya tanggal 15. Customer PO-nya atau purchase order-nya yang ini 472112. Kita masukkan barang yang kita jual, ini 7 unit untuk LI. Harganya adalah 12 juta. Selanjutnya kita masukkan 8 unit untuk LCD. Use item kita masukkan harganya 10 juta. Ini totalnya 180.400. Ini sudah sama ya. Nah, ini berhubungan yang kita input adalah penjualan tunai,
kita harus mengisi kolom paid today ini sebesar nominal yang sama, berarti 180 juta 400. Kemudian payment metodenya di sini tidak ada informasinya ya, kita tulis aja. Selanjutnya kita CTRL R. Ini untuk jurnal penjualan tunai. Ini tanggal 15 Desember 2012. Ini nomor bukti transaksinya penjualan tunai. Nah, di sini ada penerimaan cash in payment. Karena penjualannya secara tunai, kita klik OK, kemudian kita record. Baik, kita lanjutkan dokumen transaksi selanjutnya nomor 14. Ini ada penerimaan kas dari Toko Indah sebesar Rp327.800. Ini untuk pembayaran piutang. Kita cancel, kita lihat ke command center kembali. Ini adalah penerimaan pembayaran piutang, berarti kita ke sel, kemudian ke save payment. Selanjutnya kita pilih customer-nya adalah Toko Indah. Klik use customer, kita masukkan ID-nya yaitu BKM 1203, tanggalnya tanggal 16, jumlahnya adalah Rp327.800.000. Payment metodenya adalah cek. Kita pilih cek, use method, kemudian detailnya di sini kita isikan nomor ceknya. Itu BNI strip 2205. Kita klik OK. Kita tinggal klik kolom amount applied di sini, kemudian kita enter. Ini jurnalnya tanggal 16 Desember 2012. Ini bukti transaksinya, ini pembayaran piutang dari Toko Indah. Kita klik OK, kemudian record. Cancel, kita kembali ke command center. Dokumen selanjutnya ini dokumen nomor 15. Ini adalah pengeluaran kas untuk atau kepada kas negara sebesar Rp4.200.000 untuk pembayaran PPN bulan November. Ini polanya kata kunci bulan November, berarti kita membayar utang PPN. Langkahnya kita ke banking, kemudian kita pilih spin money. Kita masukkan nomor ceknya BP 12.004. Kita masukkan tanggalnya tanggal 17. Nominalnya adalah 4.200.000. Kita masukkan di sini PPN bulan November 2012. Akun yang terpengaruh adalah utang PPN atau PPN payable. Masukkan CTRL R. Ini jurnalnya tanggal 17 Desember. Ini nomor ceknya. Ini jurnalnya dan deposit kan, maaf ya, harusnya menggunakan cash ini. Yes. Kita cek lagi jurnalnya cash in bank terhadap PPN. Oke, kita record, kita cancel, kita kembali ke command center. Dokumen selanjutnya transaksi nomor 16. Sini PT Adijaya
mengeluarkan kas kepada Tuan Adri. Di sini merupakan pemilik perusahaan sebesar 4.500.000. Ini untuk pembayaran dividen terutang. Berarti kita ke nasi spin money. Ini Python account-nya Cashin Bank, US account. Kita masukkan ceknya. Ceknya adalah BP 12.005, tanggalnya tanggal 18 Desember 2012. Itu jumlahnya 4.500.000. Ini untuk pembayaran dividen terutang. Dividen terutang, otomatis akun yang terpengaruhnya juga adalah dividen payable. Kita use account RLF. Ini tanggal 18 Desember. Ini nomor ceknya. Ini pembayaran dividen Cashin Bank terhadap dividen payable. Klik OK, kemudian klik record. Misal kita kembali ke Command Center. Transaksi selanjutnya transaksi nomor 17. Di sini faktur penjualan, di mana PT Adijaya menjual kepada toko Diana sebesar Rp123.200.000. Berarti kita ke sel, kemudian enter sel. Kita pilih customer-nya adalah toko Diana. Use customer. Kita masukkan invoice-nya adalah F strip AC garis miring 42. Tanggalnya tanggal 19. Ini customer PO-nya yang ini ya, 472113. Kita masukkan barang yang kita jual, 6 unit untuk LED, harganya 12 juta. Kemudian 4 unit untuk LCD, harganya 10 juta. Totalnya 123.200.000. Kita CTRL F. Tanggal 19 Desember 2012, penjualan kepada toko Diana. Ini nomor buktinya, ini jurnalnya. Kita klik OK, kita record, kembali ke Command Center. Transaksi selanjutnya, transaksi 18. Di sini ada bukti pengeluaran kas. Ini PT Adijaya membayar kepada PT Penakmas sebesar 190.795.000. Ini untuk pembayaran utang. Kita ke purchase, kemudian pay bill. Kita masukkan suppliernya adalah PT Penakmas. Use supplier, kita masukkan ceknya BP 12.006, tanggalnya tanggal 20. Jumlahnya 190.795.000 rupiah. Kita klik di sini, kemudian kita enter CTRL R. Ini jurnalnya tanggal 20 Desember, pembayaran utang kepada PT Penakmas. Ini nomor ceknya, ini jurnalnya. Oke, kemudian record. Cancel, kembali ke Command Center. Transaksi selanjutnya nomor 19. Di sini PT Adijaya menerima kas dari toko Sukamakmur sebesar 8 juta rupiah. Ini untuk pembayaran piutang tetapi yang telah dihapuskan. Ini pada bulan Juli. Nah, setelah dihapuskan ternyata toko Sukamakmur ini bisa membayar
utangnya sebesar 50% dari totalnya, yaitu sebesar 8 juta. Ini untuk transaksi penerimaan kembali piutang yang sudah dihapuskan. Itu kita ke banking, kemudian kita pilih receipt money. Nah, di sini deposit account-nya kita pilih cash in bank, use account, kemudian ID-nya kita masukkan di sini BKM 1204, tanggalnya tanggal 21 Desember 2012. Di sini masukkan nominalnya 8 juta. Payment metodenya cek, kita bisa pilih cek. Use method, detailnya kita masukkan nomor ceknya BRI strip 0702. Klik OK. Memonya adalah penerimaan piutang toko Sukamakmur yang telah dihapuskan. Oke, akun yang terbaru adalah Loan for Double B. Cadangan kerugian piutang nominal yang sama, ZRR. Kita lihat jurnalnya tanggal 21 Desember 2012. Ini nomor bukti transaksinya, ini penerimaan piutang toko Sukamakmur yang telah dihapuskan, ini jurnalnya. Jadi kita klik OK, kemudian record. Cancel, kembali ke command center. Transaksi selanjutnya nomor 20. Ini adalah transaksi pembelian kredit kepada PT ESA sejumlah 279.510.000 rupiah. Langkahnya kita ke purchase, kemudian enter purchase. Kita pilih suppliernya PT ESA, use supplier, kita masukkan purchase ordernya yang 1402 FO, tanggalnya tanggal 22, supplier invoice-nya yang E-75. Kita masukkan barang yang kita beli 13 unit untuk TV LED, harganya 10.200.000. Selanjutnya 15 unit untuk LCD, harganya 8.100.000. Totalnya 279.510.000 rupiah. Sudah sama, kita RLR. Kita cek jurnalnya, ini tanggalnya tanggal 22 Desember 2012. Ini nomor purchase ordernya, ini pembelian kepada PT ESA. Ini jurnalnya. Kita klik OK, kita record. Ini ada pertanyaan, kotak dialog untuk merubah pajak, tapi kita pilih no. Selanjutnya kita cancel, kita kembali ke command center. Nomor bukti selanjutnya, ini nomor bukti 21. Ini transaksi pengeluaran kas kepada Siti Tirta Bandung sebesar 225.500.000 rupiah, ini untuk pembayaran utang. Berarti kita ke purchase, ke pay bill. Di sini pilih suppliernya CV Tirta, use supplier, kita masukkan ceknya BP 12.007. Kita masukkan tanggalnya 23, jumlahnya 225.500.000 rupiah. Kita klik di sini, kita enter CTRL.
Kita cek jurnalnya tanggal 23, ini nomor ceknya, ini pembayaran kepada CV Tirta, dan ini jurnalnya. Kita pilih OK, record, cancel, kembali ke command center. Dokumen transaksi selanjutnya nomor 22, di sini adalah penerimaan kas, ini dari toko Pesona sebesar 189.200.000. Ini untuk pembayaran utang. Berarti kita ke sel, kemudian resep payment, kita pilih customer-nya toko Pesona. Use customer, kita masukkan ID-nya BKN 12/05. Maaf, jangan pakai strip ya. Kita masukkan tanggalnya, tanggal 24. Jumlahnya adalah Rp189.200.000. Payment metodenya kita menggunakan cek. Nomor ceknya kita masukkan di detail di sini, BNI strip 0511. Klik OK. Klik juga di kolom monthly CTRL R. Kita cek jurnalnya. Tanggal 24 Desember 2012, ini nomor ID-nya, nomor bukti transaksi, ini pembayaran utang dari toko Pesona, ini jurnalnya. Klik OK, kemudian klik cancel, kembali ke command center. Dokumen transaksi selanjutnya nomor 23. Ini ada voucher tas kecil. Ini dibayar kepada Bapak Dodi sebesar Rp450.000. Ini untuk perbaikan atap toko yang rusak. Ini masukkan ke order operasional expense. Berarti kita ke banking, kemudian spend money. Pay from account-nya di sini adalah petty cash. Kita bisa use account. Nomor ceknya kita masukkan nomor bukti transaksi petty cash, yaitu PC 1204. Kita masukkan tanggalnya tanggal 26. Jumlahnya Rp450.000. Memonya adalah transaksi petty cash. Akun yang terpengaruh tadi di dalam keterangan adalah order operasional expense. Order operating expense account CTRL. Kita cek tanggal 26. Ini nomor bukti transaksinya, transaksi petty cash terhadap order operating expense. Oke, kita record. Cancel, kita kembali ke command. Dokumen transaksi selanjutnya. Ini tanggal dokumen transaksi nomor 24. Ini PT Adijaya melakukan penjualan kredit terhadap toko Pesona sebesar Rp308 juta. Berarti kita ke sel, kemudian kita ke enter sel. Kita pilih customer-nya toko Pesona. Invoice-nya FAC garis miring 43. Tanggalnya tanggal 28. Customer PO-nya 472114. Masukkan barang yang kita jual 15 unit untuk TV LED. Harganya kita jual 12 juta. Kemudian 10 unit untuk LCD. Harganya 10 juta. Ini totalnya 308 juta rupiah. Sama kita langsung CTRL R. Ini jurnalnya tanggal 28 Desember 2012. Ini nomor buktinya.
Kita nomor invoice-nya, ini penjualan kepada toko Pesona, dan ini jurnalnya. Klik OK, record, kita kembali ke command center. Dua transaksi lagi ya. Ini transaksi nomor 25. Di sini PT Adijaya membeli barang dagangan kepada PT Tirta secara kredit sebesar Rp246.620.000. Kita ke purchase, kemudian enter purchase. Kita pilih suppliernya adalah CV Tirta. Use supplier, kita masukkan purchase ordernya yang ini 66 YM, tanggalnya tanggal 29. Supplier invoice-nya adalah T strip 2205. Barang yang kita beli 12 unit, ini untuk LED, harganya 10.800.000, dan untuk LCD 11 unit, harganya 8.600.000. Totalnya Rp246.620.000. Sudah benar ya. Kita CTRL F. Kita cek lagi, tanggalnya tanggal 29 Desember 2012. Ini nomor purchase ordernya. Ini pembelian kredit kepada CV Tirta, dan ini jurnalnya. Kita klik OK, record, kita pilih no, cancel, kita kembali ke command center. Jelas. Terakhir, dokumen transaksi terakhir nomor 26. Ini PT Adijaya mengeluarkan kas kepada Bank Danamon untuk pembayaran Bank Danamon Loan. Rinciannya adalah ini pokoknya 15 juta, bunganya 1.500.000, sehingga total yang dibayarkan adalah Rp16.500.000. Berarti kita ke banking, kemudian kita spin money, pay from account-nya cash in bank, balance account, kita masukkan nomor ceknya. Ini BP 12/008, tanggalnya tanggal 30 Desember, jumlahnya adalah Rp16.500.000. Memonya adalah angsuran Bank Danamon Loan. Oke. Akun yang terpengaruh itu adalah jelas Bank Danamon Loan sebesar 15 juta. Kemudian akun yang terpengaruh satu lagi adalah interest expense atau beban bunga sebesar Rp1.500.000. Kita CTRL R. Kita cek jurnalnya tanggal 30 Desember 2012. Ini nomor ceknya, ini angsuran Bank Danamon Loan. Ini akun yang terpengaruhnya adalah cash in bank berkurang, kemudian Bank Danamonnya berkurang, interest expense-nya bertambah. Kita klik OK, kita klik record, cancel, kita kembali ke command center. Penginputan dokumen transaksi dari dokumen transaksi 1 sampai 26 sudah kita lakukan. Mudah-mudahan bisa diikuti dan dipahami oleh kalian semua. Video kali ini cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.